Welcome guys, kembali ketemu di Oscar Auto Supercar. Oscar bakal ngebahas mobil-mobil balap di dunia, terutama yang ada di Eropa dan Amerika. Beberapa ada di Asia, tetapi memang balap mobil supercar kayak gini umumnya dilaksanakan di Eropa sama Amerika. Afrika, Timur Tengah, Asia besar nggak terlalu banyak. Tapi memang produk-produknya ada juga produk-produk yang dibuat mobil supercarnya ini dibuat di negara-negara Asia. Tetapi it's okay lah, kita nggak terlalu mendalam bahas itu. Tapi inilah review tentang mobil-mobil supercar yang digunakan untuk membalap di daily, di event-event daily yang tidak sekelas hanya F1 saja atau Formula E, tetapi juga yang daily kita gunakan, bahkan untuk sportcar yang dijual di pasaran secara umum gitu ya. Oke, yang pertama supercar kita kali ini adalah Ford Focus RS. Spesifikasinya kalian bakal kaget banget sama Ford Focus ini ya. Jadi kita lihat lebih dekat dari Ford Focus RS ini. Kalau dari tampilan display yang paling awal ini, kalian akan melihat kecepatan tempuhnya setelah kita maksimalin. Jadi mobil yang kita review ini adalah performa terbaik saat mereka akan terjun ke balapan. Di real racing ini semua mobil bisa di-upgrade sampai dengan performa terbaiknya, artinya performa yang dijual di pasaran untuk balapan dengan skala performa mobil terbaiknya gitu ya. Nah, ini kecepatan tertingginya adalah 295 km per jam yang bisa ditempuh dalam waktu hanya 5,3 second. 5,3 detik, bos. Kencang banget gak tuh? Ya, kalau kalian udah lihat mobil-mobil supercar lain, pasti banyak yang di bawah 5,3 second untuk bisa mencapai kecepatan 200 km per jam di atasnya gitu. Tetapi overall dengan Ford Focus RS ini kita sudah dapat kecepatan yang luar biasa, 5,3 detik untuk mencapai 295 km per jam. Di jalan tol 295 km per jam Indonesia, kita ya di Indonesia kayaknya belum ada. Dan kalau ada juga bakal ketangkep sama PJR kita. Karena apa? Karena sangat membahayakan. Dan ini memang mobil racing yang untuk di sirkuit balap. Oke, catatannya itu ya guys. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini buat gaya-gayaan, it's okay. Tapi kalau buat balapan di jalan tol, nothing. Itu bukan tempatnya dan kalian bisa mencelakakan banyak orang, bahkan pabriknya sendiri bisa dikomplain nanti. Oke. Kemudian membutuhkan membutuhkan jarak tempuh 35,7 meter untuk mencapai titik 0 pemberhentian. Jadi kalau kalian ngegas 5,3 detik dan kalian sudah mencapai titik maksimum kecepatannya 295 km per jam, kemudian kalian mau berhenti, kalian butuh lintasan sepanjang 35,7 meter untuk mobil ini berhenti diam. Singkat bukan? 35 meter itu ya kayak rumah KPR tipe 72 setengahnya doang. Enggak. Kalau lebarnya 10 ya berarti 3 rumah lah ya. Lebarnya 10, tampak mukanya 10 ya 3 rumah. Dari rumah pertama sampai rumah ketiga kalian akan berhenti gitu. Berarti kan kaliper disc brake-nya itu udah yang paling maksimum. Ya umumnya udah pakai Brembo dan terus juga pakai kaliper keramik, karbon keramik gitu ya. Dan seterusnya yang pastinya performanya yang nggak ecek-ecek. Dan bobot gripnya sebesar 1,02 gram. Oke, kita lihat dengan lebih dekat tampak depannya. Oke, tampak depannya di sini kalian bisa melihat bahwa
mobil Ford Focus RS ini sudah menggunakan lampu halogen di bagian depan. Drillnya lihat, wow manis banget ya, nggak mirip-mirip mobil-mobil sedan ya gitu. Walaupun ini hatchback ya, tipenya hatchback, tetapi muka depannya tuh kalau Indonesia bilang tuh sedan banget gitu ya. Drillnya besar seperti ini ya, butuh kompresi yang besar dan angin yang cukup mumpuni untuk mendinginkan mesinnya pastinya gitu ya. Kemudian lampu fognya tetap terpasang dan kita di sini pakai animasi untuk stiker vinil bergambar web ya atau jaring laba-laba. Itu memberikan kesan yang eksentrik gitu. Kemudian kalau kalian melihat aerodinamisnya dari samping sini, ini aerodinamis lagi dan punya sayap belakang untuk menambah aerodinamisnya. Kemudian kalau lihat rimsnya atau peleknya ini udah pakai pelek racing yang bannya tipis ya. Mungkin 225, di atas 225 ya gitu, dan tapak lebarnya tadi gripnya 1,09 gram. Dan kalipernya semua udah depan belakang semua sudah pakai cakram disc brake yang keramik karbon gitu. Kemudian dia hanya satu kabin ya, 2 kursi di sini kalau kalian lihat nih. Nah, di sini ada drivernya dan ini karena memang kelas Eropa, Amerika ya, drivernya ada di sebelah kiri. Kalau kelas Asia, Indonesia khususnya gitu ya, kita ada di sebelah kanan. Ini Eropa punya. Jadi navigator di sini, nah ini driver. Oke. Kemudian kalau kita tampak belakangnya, sampingnya, ini lengthnya, jarak sumbu rodanya itu nanti kita akan lihat ya jarak sumbu rodanya. Kita review dulu nih bagian-bagiannya yang tampak di muka gitu ya. Ini udah pakai sayap belakang untuk menambah aerodinamis. Kemudian exhaustnya 2 ya, muffler tipe, jadi suaranya pasti ngebrong banget. Dan ya dia masih ada lampu stopnya udah pasti ya, semua kendaraan pakai lampu stop kecuali mungkin F1 nggak perlu pakai lampu stop, hanya lampu peringatan ketika hujan itu. Mau ngapain juga kasih lampu stopnya, nggak, orang bakalan berhenti mendadak kan, namanya balapan. Lu kalau ngegerutu sendiri. Oke, lanjut. Kemudian kecepatannya kita kalau engine-nya sendiri kita kalau Ford Focus RS ini engine-nya pakai kita zoom dulu. Dia engine-nya pakai 2.3 EcoBoost 5DR. Kecepatan powernya itu 350 PS dan konsumsi CO2-nya 175 gram per kilometer. Jadi ini sudah masuk Euro berapa ya? 1, 2, 3. Sekarang mungkin udah Euro 4. Pastinya kalau uji emisi udah pasti lolos lah ya. Nggak kayak Microlet atau mini Microlet dan sejenisnya yang mungkin masih banyak kalian temuin nggak lulus uji emisi. Kemudian konsumsi bahan bakarnya kalau kita di dalam kota dengan kemacetan sekitar 10 kilo per liter. Maksudnya di dalam kota, dalam kota tuh berarti dalam kondisi jalanan lancar ya, itu bisa 10 kilometer per liter. Tapi kalau di tengah kemacetan ini konsumsinya menjadi sangat tinggi, 6,3 kilo per liter. Kalau kita sambil balapan, nah ini kan ada balapan ini, kalau kombinasi antara pengereman dan gas besar ya, ini 7,7 kilometer per liter. Kecepatan tadi udah kita kasih tahu ya. Jadi ini sangat cepat ya enggak. Dan
Bobot mobil ini 1599 kilo. Oke. Dan kalau berat kotornya dalam bentuk sudah jadi mencapai 2025 kg. Kemudian dimensi panjangnya ini walaupun kelihatan kecil panjang loh Mas. Iya, panjang. Dia 4390 mm atau sekitar 4 meter. Wow, 4 meter. Iya nggak sih? Iya kayak gitu, 4390 mm. 1 meter 1000 mili. 10 mm. Bener. 4390 berarti 4 meter. Panjang ya. Oke. Kemudian wheelbase-nya jarak sumbu roda depan dengan antar roda itu 1472 mm. Kemudian jarak antar sumbu roda depan dengan belakang 2647 milimeter, sorry. Dan dia kalau yang urbannya ini 5 kursi ya, 2 kursi depan dan 3 kursi belakang. Tapi kalau yang balap udah pasti yang 2 doang gitu. Oke, wait minute. Bobot maksimumnya 996 kg. Jadi 900 gram ya bobot maksimum sorry. Nah, maksimum untuk kapasitas tangki bensinnya ini 51 liter. Tentunya kalian nggak bisa pakai Pertalite atau Pertamax, tapi minimum turbo atau kalian kasih petrol aja sekalian, semacam aftur gitu, biar mesinnya makin cepet jebol. Oh sorry, maksudnya kalian pakai RON minimal RON 99 atau RON 100 ya, supaya maksimum performanya bisa dicapai. Jangan kasih RON 72 atau RON 64, bisa jebol mesinnya. Dan kemudian kalau tipe ini ada ini bukan tipe yang sunroof ya atau moonroof with sunroof ya, tapi ini tipe yang biasa karena nggak buat apa juga kalau mau balapan pakai sunroof segala. Emang kalau jadi juara ente mau keluar lewat atas kan kagak. Jadi tetap aja nggak usah pakai sunroof. Oke, kalau sistem untuk sasisnya sendiri ini, kalau suspensi depannya ini pakai suspensi depan standar ya, tetapi ini sudah di-upgrade. Kita ngomongin yang standarnya aja dulu deh. Kalau suspensi depannya adalah MacPherson strut with semi-isolated subframe, tapi kalau rear suspensionnya SLA independent rear axle with control blade. Wow. Oke, brakesnya untuk pengeremannya tadi kita udah bahas sedikit, dan ini pengereman didukung sama Brembo 4 piston monoblock caliper. Wow. Itu untuk ban depannya, dan ban belakangnya integrated park brake floating caliper, dan itu juga dari Brembo. Dimensinya 350 kali 25 mm ventilated disc. Sorry ngomong jelek ya, begitulah. Kalau ban belakangnya 302 kali 11 mm solid disc. Dan piston kalipernya dimensinya 4 kali 38 mm diameternya, dan yang depannya belakangnya 1 kali 38 mm diameter.
Kemudian kalau kalian pengen menggunakan bannya nih tadi apa namanya, peleknya itu 8x19 RS design 20 spoke cast alloy. Untuk bannya bisa standarnya adalah menggunakan Michelin Pilot Super Sport 235/35 R19. Opsinya kalau kalian mau upgrade yang pakainya pakai yang 10 spoke ya untuk rimsnya atau peleknya, dan bannya pakai yang Michelin Pilot Super Cup 2 itu dengan 235/35 R19 juga. Nah, buat kalian yang penasaran banget sama engine-nya nih, nah ini Oscar mau kasih review buat engine-nya nih. Kita nanti Oscar juga kasih buat kalian review cockpitnya. Nah ini cc-nya 2300 ya, 2300 mobil kecil begini gede banget cc-nya, dan memang untuk balap ya harus gitu, masa pakai 1600 atau 1500 kira mobil harian Avanza kan kagak, apalagi Calya beda jauh. Jadi ini 2300 cc. Kemudian tipenya inline 4 cylinder petrol, turbocharged dan transverse. Untuk bornya kompresi rasionya 9,4:1, max powernya 350 PS atau 257 kW di 6000 rpm. Nih kalau yoi nggak 6000 rpm, dia nggak perlu sampai 12000 rpm untuk bisa mencapai titik maksimum kecepatannya. Namanya juga mobil balap ya, nggak tipe RS gitu. Maksimum torque ya di 440 nanometer atau 470 on translate overboost. Jadi kalau udah di overboost itu bisa di 470 nanometer di 2000 sampai 4500 rpm. Lebih mantep lagi ya nggak? Torsi tinggi di RPM masih di 2000 sampai 4500, itu udah bisa dapat kecepatan yang super duper kenceng. Oke. Terus kalian juga dia udah pakai turbocharged ya, Honeywell Twin Scroll Fixed Geometry Turbocharged. Jadi udah pasti kenceng banget dah. Harganya berapa ya? Udah ntar kita lihat aja di warung-warung terdekat. Oke, kita langsung review aja kokpitnya. Yuk, nih kalau teman-teman pengen lihat kokpitnya, yuk kita langsung masuk ke kokpitnya si Ford Turbo RS. Loading dikit ya. Oke, kita masuk langsung ke kokpitnya. Ini dia kokpitnya, guys. Hop. Kita mau lihat kokpitnya nih, guys. Jadi kita nggak mainin gamenya dulu. Nah, ini kokpitnya. Hop. Nggak usah di. Nah, ini ya. Kokpitnya tuh lihat. Displaynya udah display balap banget, dan di sini ada display tentunya untuk ngembalap. Terus ini kaca depan, dan dia bisa dilihat lagi nggak? Bentar. No. Kelihatan lah ya. Tapi walaupun dia nggak, kontrol panelnya nggak di setir nih. Kelihatan kalau drivernya itu masih menggunakan manual transmission gitu ya. Manual transmission, jadi dia masih mindahin transmisinya gitu. Oke, kebayang ya guys. Jadi ini dalam kokpitnya, dan kita lihat luarnya seperti ini. Nah, oke. Jadi kebayang sama kalian ya, kalau walaupun kalian belum pernah nyobain mobil ini, kebayang dong mobilnya dalamnya tuh kayak gini, keren banget gitu. Oke, kita kembali ke pit stopnya.
Mungkin itu dulu review pertama dari Oscar Auto Supercar terkait dengan mobil Ford Focus RS. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Kalau nggak ada tanya juga nggak apa-apa. Kalau marah-marah boleh juga. Kalau mau komentarin ya nggak apa-apa lah. Yang penting kalian nontonin dulu biar Oscar pengen kasih review yang keren-keren buat kalian. Tentunya masih ada banyak sekitar ribuan mobil lagi yang bisa kita review. Thank you. Salam.